Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bertemu kembali kita di kesempatan hari ini. Kita balik lagi di Jupiter MX. Ini udah kita pasangnya bagian tiang piston serta pistonnya udah kita lakukan pergantian piston dan tiang pistonnya. Jadi kita balik ke penyebab kerusakannya kemarin. Jadi di sini walaupun sudah kita lakukan pergantian tiang piston, lakukan pergantian piston dan ring serta boring semuanya, walaupun alat kita ganti semua, kalau penyebab kerusakannya tidak diperhatikan bakalan tidak akan bertahan lama lagi di bagian mesin part yang sudah kita ganti baru. Kita lihat kerusakan penyebabnya. Penyebab kerusakan yang ada dalam mesin adalah seperti ini. Terlihat semalam kebocoran pada seal radiator, sudah jelas air masuk ke ruang mesin. Yang kedua, di bagian filter oli, bagian pembuangan oli tidak terdapat filter oli pada Jupiter MX ini. Jadi kotoran-kotoran pada mesin, bekas sisa-sisa gesekan dari mesin dalam tidak tersaring di bagian pembuangan pompa oli, terhisap langsung ke pompa oli. Yang ketiga, di sini juga ada filter oli di bagian bak kopling sebelah kanan ataupun bak karter. Kalau kondisinya seperti ini, sudah susut seperti ini, otomatis sistem penyaringannya sudah tidak layak lagi karena sudah rapat lubang-lubangnya. Jadi oli bakalan tidak lancar juga berputar dan bersirkulasi ke bagian atas mesin. Jadi ini juga perlu diperhatikan bagian filter olinya, sebab ini cukup murah dan selayaknya ini setiap 2 kali pergantian oli minimal harus diganti filternya. Jadi setiap 2 kali pergantian oli, kalau mau lebih bagus setiap kali ganti oli. Tapi kita buatlah 2 kali pergantian oli, kita lakukan pergantian di filter oli. Kalau yang di pembuangan oli sini ini tidak perlu diganti selagi dia masih ada. Tapi di motor Jupiter MX punya rekan kita ini tidak terdapat filter oli. Jadi yang kita nanti situ beli baru, setelah nanti beli baru kita pasang, ini dia tidak akan rusak. Kalau memang masih layak dia tidak akan ganti. Tapi yang di bagian bak karter bagian sini ini harus diganti 2 kali pergantian oli paling tidaknya, minimal 2 kali ganti oli harus diganti. Ini kita nanti sisa bersihkan, ini tinggal kita bersihkan di bagian yang oli bercampur air kemarin. Dan di sini setelah kita cek di bagian klepnya, mudah-mudahan pemiliknya nonton ya. Bang, apa kabar bang? Ini kemarin baru bongkar, tapi mungkin di bagian klepnya tidak dicek sekalian ya. Tidak dicek sekalian nih, mumpung kita bongkar kita cek sekalian. Ini klep nih baru, tapi nggak akan bertahan lama karena posisi makannya dia tidak lurus ataupun miring seperti ini. Ini legok ke dalam jauh. Ini juga apa sebabnya ini klep gampang rusak? Karena kan ini sitting klepnya sudah terlalu dalam. Udah dalam dia, jadi klep tadi tidak mapan lagi duduknya, posisi topnya tenggelam. Dia seharusnya ini agak nimbul dan presisi. Terlihat dia seharusnya agak nimbul gini. Dan dia lokasi duduk topi klepnya ini memang presisi ataupun mapan. Kalau ini dia bagian duduknya hanya di bagian topinya saja, bagian bawahnya enggak. Jadi ini enggak klep pun walaupun kita nanti ganti baru, kalau bagian sitting klepnya ini enggak diperbaiki bakal rusak sebentar saja. Bagian klepnya ini nanti kita ganti ke 4 buahnya satu set. Setelah kita gantikan klepnya 4 buah, kita ganti juga di bagian sittingnya ini 2 buah ini. Yang bagian api masih mantap, kita lihat ya posisinya. Posisi yang bagian api bagian X ini masih oke, masih rata. Dan yang bagian ini nih, bagian atas ini udah terlalu terlalu dalam. Jadi wajib kita lakukan pergantian. Mudah-mudahan pemiliknya nonton nanti nih, pemiliknya bisa tahu karena motor-motor di sini rata-rata perbaikannya ditinggal. Alhamdulillah masih diberi kepercayaan pada mereka untuk kita memperbaiki motornya tanpa ada pemiliknya. Jadi semua itu tinggal tergantung kita. Ya, mudah-mudahan mereka bisa lihat ini videonya. Sini nanti kita gantikan sittingnya beserta klepnya.
Dan setelah itu nanti setelah pasang mudah-mudahan orangnya rutin ganti oli ya. Ganti oli pun harus hati-hati, mohon maaf bukan kita ingin memburukan yang lain, tapi ada juga macam-macam oli yang kurang sehat ataupun oli oplosan. Jadi mudah-mudahan nanti setelah bongkar kita keluar banyak uang, mudah-mudahan bisa kita pikirkan lagi dalam perawatan mesin motor kita ataupun kendaraan kita, karena bukan gampang mencari uang untuk perbaikan mesin apabila mesin sudah terlalu banyak rusaknya. Jadi sebelum dia rusak kembali, dirawatlah kendaraan kita, seperti pergantian oli, cek filter oli, cek saringan olinya semua. Jadi cek radiatornya juga untuk MX ini. Kalau motor lain mungkin yang nggak ada radiatornya, mungkin perawatannya cukup cek oli dan filter olinya. Kita lihat pempolinya lancar atau enggak. Kita kalau untuk MX ini kita lihat gimana air radiatornya. Kalau dia susut terus ataupun sering habis, jalannya nggak begitu jauh, cuma putar-putar sekitar lokasi tempat tinggal, kalau cepat habis, itu harus kita cek kerusakannya, jangan asal pakai aja ya. Ini seal radiatornya udah kita belikan, udah juga kita pasang. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan semua. Sampai sini dulu kita bahas. Kita mau ganti klepnya ke 4 buah dan kita ganti bagian setting klepnya. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.